Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Walau sudah resiko pekerjaan, tapi nasib naas yang tak menyenangkan menimpa Francisco Paquiri Rivera Ordonez. Sang matador terkenal dari kota Huesca, Spanyol itu kemarin terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius. Paquiri diseruduk oleh banteng yang seharusnya dia taklukan. Pria 41 tahun itu masih dirawat di ICU, tapi dikabarkan dalam kondisi stabil. Dokter mengatakan tanduk banteng menembus 25 cm ke dalam kulit bagian kanan paha atas Paquiri. Matador tampan yang punya banyak penggemar di Spanyol ini beruntung lolos dari maut. Sang ayah Paquiri senior tewas diseruduk banteng saat beraksi di kota Cordoba pada 1984. Paquiri punya adik lelaki yang juga menjadi matador. Keduanya bersaing memperebutkan gelar penakluk banteng terbaik di seantero Spanyol. Sebelum insiden tersebut, Paquiri selangkah lebih unggul karena mendapat medali penghargaan dari Kementerian Budaya Spanyol pada 2009. Bocah berusia 13 tahun di kota Mexico City, Meksiko, harus kehilangan kaki kirinya karena tersangkut di eskalator di Mall Plaza Aragon. Bocah itu sedang bersama teman-temannya di dalam mall ketika mereka menaiki sebuah eskalator. Tanpa sadar, tali sepatu bocah itu terlepas dan menyangkut di eskalator sehingga tubuhnya terseret. Sejumlah saksi berusaha merekam kejadian itu, tapi polisi melarang. Bocah itu kemudian dibawa ke rumah sakit akibat luka serius. Dokter berusaha menyelamatkan kakinya, tapi gagal dan kakinya harus diamputasi. Kasus semacam ini adalah pertama kalinya terjadi di Meksiko dan membuat publik berang. Seorang ayah yang amat protektif pada anaknya menolak pertolongan penjaga pantai untuk menyelamatkan putrinya yang sedang tenggelam. Alasannya lantaran si penjaga pantai bukan muhrim anaknya. Akibatnya sang anak yang berusia 20 tahun itu meninggal lantaran tenggelam di pantai. Hal ini terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Wakil Direktur Kepolisian Dubai, Letnan Kolonel Ahmed Burkibah, hingga mengatakan ini merupakan salah satu insiden mengerikan yang terjadi sepanjang sejarah karirnya. Ahmed mengatakan kejadian tak terlupakan ini amat menyedihkan. Sang ayah terlalu protektif pada anak gadisnya. Dia menyebutkan untuk masalah pertolongan pada orang yang tenggelam tak seharusnya memikirkan muhrim atau tidak. Yang seharusnya diutamakan adalah keselamatan. Gadis 20 tahun ini terbawa ombak pantai yang membesar. Dia sudah berteriak minta tolong. Sang ayah hanya tertegun melihat anaknya tenggelam. Sementara itu seorang penjaga pantai bergegas untuk menolong si gadis, namun dihadang dan dilarang oleh ayahnya. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Zhejiang, Cina, ditemukan sudah terjatuh dari jendela di lantai 3 rumahnya. Hal itu terjadi lantaran sang ayah terlalu serius bermain game di ponsel dibanding mengawasi sang buah hati. Balita yang diketahui bernama Han ini lengah dari penjagaan setiap penghuni rumah. Neneknya sedang mencuci piring selepas makan malam, serta anggota keluarga lainnya sibuk dengan urusan masing-masing. Pada mulanya, ayah Han, Zhang, melihat putrinya masih bermain dengan mainan-mainannya. Seketika itu, Zhang terlena dengan game di ponselnya. Namun situasi berubah ketika sang nenek datang untuk mencari Han. Zhang yang lengah mendapati sang buah hati tidak lagi bermain dengan mainan-mainannya. Zhang sempat berteriak mencari Han ke seluruh ruangan dan kaget bukan main saat melihat jendela apartemennya terbuka lebar dan menemukan Han sudah terjatuh dari jendela. Untungnya nyawa Han masih selamat walau kini keadaannya kritis. Konglomerat Cina Chow Chak Wing dilaporkan membeli rumah di Australia dengan harga mencapai 70 juta dolar Australia atau 52 juta dolar Amerika, setara dengan 770 miliar rupiah.
Chow membeli rumah milik pengusaha Australia James Packer di Sydney tanpa melihatnya terlebih dulu. Pembelian rumah oleh miliuner Cina ini merupakan termahal yang pernah ada di Australia. Rumah 6 lantai ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk membangunnya. Rumah ini sebelumnya dihuni oleh James Packer bersama istrinya Erica. Packer mengajukan gugatan cerai pada istrinya dan rumah tidak lagi dihuni selama 2 tahun terakhir. Packer kala itu digosipkan tengah dekat dengan penyanyi pop Mariah Carey. Packer dikabarkan tengah menghabiskan 30 juta dolar Australia untuk membeli tanah dan 40 juta dolar Australia untuk pembangunan rumah tersebut. Pembelian rumah ini menunjukkan bahwa meskipun Cina mengalami perlambatan ekonomi, beberapa orang kaya terus menghabiskan uang untuk membeli real estate di luar negeri. Chow merupakan bos King Gold Group yang berbasis di Cina, tapi anak dan istrinya tinggal di Australia. Jack Barrett, pria berusia 22 tahun dari Rushton, Northamptonshire, Inggris Raya, mengalami kejadian mengerikan setelah memakai sebuah produk pemutih gigi. Dia mengaku ingin memiliki senyum seperti aktor favoritnya, Channing Tatum. Jack yang diketahui berprofesi sebagai seorang self-promotion boy menderita reaksi langka. Tepat 48 jam setelah menggunakan produk pemutih gigi yang dibelinya, kista mendadak berkembang di bawah lidahnya yang bisa meledak setiap saat dan membakar perutnya. Jack harus menjalani operasi darurat selama 3 jam. Dokter menguras kista di bawah lidahnya dengan tabung yang dimasukkan melalui sayatan di bawah dagunya yang meninggalkan sebuah lubang menganga di sana. Ternyata produk pemutih gigi yang dibeli oleh Jack mengandung 15% hidrogen peroksida, bahan kimia yang ditemukan dalam bahan peledak. Dokter juga terpaksa mencabut 1 gigi Jack karena telah terinfeksi hidrogen peroksida. Dan setelah dirawat selama 10 hari di rumah sakit, akhirnya Jack diizinkan pulang. Sebuah bagian yang diduga kuat adalah pecahan rudal buk yang menjatuhkan pesawat Malaysia Airlines MH17 setahun lalu ditemukan di Ukraina. Sebuah pernyataan di situs resmi Malaysia Airlines mengatakan serpihan itu kemungkinan kuat berasal dari rudal buk. Rudal ini dibuat dan digunakan oleh tentara Rusia. Namun para penyidik saat ini memperingatkan temuan itu tidak dapat disimpulkan begitu saja terkait dengan jatuhnya MH17. Dewan Keselamatan Udara Belanda dan International Investigasi sudah menyusun draft data forensik dengan ahli persenjataan untuk menganalisa temuan itu. Kelompok pro-Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih saling tuding terkait siapa penyebab kecelakaan ini. MH17 jatuh saat melakukan penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur dan dikabarkan tertembak sebuah rudal udara saat melintas di atas daerah konflik di Ukraina. Seluruh penumpang yang berjumlah 298 orang tewas. Whitney Weldon yang berusia 23 tahun didiagnosis menderita Stoneman Syndrome atau fibrodysplasia ossificans progressiva ketika masih berusia 9 tahun. Penyakit langka itu dapat mengubah tubuhnya jadi batu. Gangguan tersebut membuat otot-otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat di dalam tubuhnya berubah menjadi tulang. Bahkan benturan pelan di tubuhnya dapat mempercepat pertumbuhan tulang baru dan membuatnya tak bisa bergerak seperti patung. Selama bertahun-tahun, kondisinya menjadi semakin buruk. Dia sekarang membatasi gerakan di lengan, kaki, dan kepalanya. Selain membutuhkan kursi roda, Whitney juga memiliki seorang perawat yang membantunya memasak, memakai pakaian, dan mandi. Meski begitu, ia tetap optimis. Whitney juga tetap aktif berenang dan berkumpul dengan teman-temannya. Dia tidak ingin penyakit yang membatasi ruang geraknya. Fibrodysplasia ossificans progressiva merupakan penyakit langka disebabkan oleh kondisi genetik tertentu. Penyakit itu menyebabkan tulang terbentuk pada otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Para ahli meyakini penyakit ini telah mempengaruhi 1 dari 2 juta orang di seluruh dunia dan kondisinya bisa bervariasi pada setiap orang, sehingga harapan hidup bagi setiap penderita berbeda. Sayangnya belum ada perawatan medis yang mampu mengobati penyakit ini. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.